Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fajar Kurnia Aji, guru kelas 6 di SD Negeri Surokarsan II, Yogyakarta. Proses pembelajaran setelah adanya pandemi berubah sesuai dengan keadaan dan perubahan zaman. Begitu pula yang terjadi di kelas saya. Murid mempunyai gaya dan minat yang berbeda dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti paradigma Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saat ini, murid sudah dapat mengakses informasi dengan mudah. Berarti, murid sudah mempunyai modal awal untuk memulai proses pembelajaran. Perbedaan minat murid di dalam satu kelas juga berpengaruh terhadap ketercapaian kompetensi masing-masing individu. Dalam satu kelas yang majemuk, karakteristik satu murid dengan murid yang lain tentunya memiliki perbedaan. Karakteristik yang unik dari setiap individu mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar. Murid di kelas saya ada yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, kinestetik maupun membaca dan menulis. Peran teknologi saat ini juga mendorong murid untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Murid semakin mudah untuk mengakses potensi dirinya sendiri. Melalui pemetaan kebutuhan belajar murid, saya menjadi paham bahwa ada yang sudah mengetahui potensi dalam dirinya dan sedalam dengan cita-citanya, begitu pula sebaliknya. Ada yang belum menggali potensi diri yang dimilikinya. Guru pada periode sekarang ini tentunya tidak dapat menyamakan proses pembelajaran dengan periode 10 tahun yang lalu. Bahkan kemungkinan juga berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kemudahan mengakses potensi diri berpengaruh pada motivasi siswa di dalam kelas. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir minat dan gaya belajar murid yang berbeda-beda menjadi primadona bagi murid-murid pada periode saat ini. Tentunya, setiap murid memiliki minat dan kebutuhannya belajar yang berbeda-beda. Untuk memenuhi hal tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Pertama, saya juga bingung langkah seperti apa yang dapat saya lakukan untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan kebutuhan belajar murid. Baik dalam kesiapan belajarnya, minatnya, maupun profil belajarnya. Ragam kebutuhan belajar di dalam kelas saya dapat saya klasifikasikan menjadi 5 kelompok sesuai dengan minat mereka. Dari rating murid saya terhadap kategori minat tadi ternyata dapat saya bagi menjadi 4 kelompok minat di kelas saya, yaitu ada sains, ada sejarah, ada musik, dan juga ada olahraga. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya mencoba untuk menerapkan ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Tujuan pembelajaran pada tema 3 saya sampaikan terlebih dahulu kepada murid saya. Seluruh tujuan pembelajaran, dari mungkin ada muatan pelajaran IPA-nya, bahasa Indonesianya, PPKN, dan lain-lain. Setelah murid tahu tujuan pembelajaran, saya menyampaikan gambaran umum mengenai materi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Banyak pertanyaan pada proses awal pembelajaran berdiferensiasi ini. Disinilah tugas saya sebagai guru untuk memfasilitasi mereka
agar mereka memahami langkah yang harus mereka lalui. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya lakukan, saya justru menggunakan backward design, yaitu murid merencanakan dulu produk yang akan dibuatnya, baru mereka merencanakan konten yang akan dipelajari dan proses yang akan mereka lalui. Tentunya, untuk dapat menentukan produk, konten, dan proses tersebut, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang esensial yang dapat membuka pikiran mereka, murid-murid saya, untuk menentukan produknya seperti apa, kontennya, dan proses yang harus mereka lalui seperti apa. Tiap kategori minat pastinya memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sejalan dengan gaya belajar mereka, maka proses pembelajaran tiap kelompok berbeda-beda. Pemilihan konten yang akan dipelajarinya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Tentunya, tiap kelompok juga berbeda-beda konten atau materi yang mereka pelajari. Di awal saya akan menerapkan pembelajaran ini, tentunya ada sedikit kekhawatiran. Apakah nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Apakah kompetensi dapat dicapai oleh murid-murid saya? Apakah kondisi kelas saya nanti akan terkondisi dengan baik ataupun bahkan ramai? Dan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyeliputi diri saya sendiri. Tentunya kita tidak dapat menjawab jika belum melakukannya. Di luar dugaan saya di awal, ternyata pertanyaan-pertanyaan awal yang cenderung ke arah kepesimisan keberhasilan justru terbukti sebaliknya. Yang saya rasakan di tengah proses ya kurang lebih 8 hari setelah pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu, yang saya rasakan adalah wah, amazing, luar biasa. Pada saat saya memfasilitasi murid-murid saya dalam belajar, kadang ada perasaan-perasaan terharu. Ternyata murid saya bisa ya melakukan seperti itu. Ternyata murid saya memiliki pemikiran yang di luar apa yang saya pikirkan. Berbagai potensi diri murid saya muncul. Bahkan murid yang sebelumnya biasanya terlihat diam di kelas pada waktu pembelajaran sebelumnya ya. Dalam diskusi kelompok di pembelajaran berdiferensiasi ini justru menjadi aktif. Siswa yang cenderung menyukai gaya belajar visual dan auditori mencari sendiri konten mereka yang mereka pelajari dari Google, dari tayangan YouTube, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran tercapai dengan realita yang di luar ekspektasi awal. Melalui proses dalam menghasilkan produk dan hasil produknya, saya sebagai guru dapat menilai baik dari aspek pengetahuan siswa, aspek sikapnya dalam berdiskusi, dalam berkelompok, dalam bekerja sama, dan juga keterampilan murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya tidak hanya berdampak pada satu aspek, tetapi berdampak terhadap keseluruhan aspek murid. Tentunya, karakter yang diharapkan dapat menjadi kebiasaan di setiap proses pembelajaran. Demikian secuil cerita pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Tentunya masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.